bulan yang lalu, game Garten of Banban dirilis ke publik. Game yang menawarkan konsep horor maskot hidup dari taman bermain anak-anak masih akan berlanjut. Lebih banyak musuh baru termasuk si maskot gurita ini, serta teaser baru chapter 2 cukup membuat mata melirik. Halo semuanya, kembali lagi di channel Zombie Poster kedua. Oke, jadi kita semua sudah mengetahui bahwasanya Garten of Banban akan segera merilis sequel kedua, lebih jauh ke dalam Banban Kindergarten dan menemukan berbagai rahasia yang jauh lebih mengejutkan. Maskot hidup Stinger Flynn juga mungkin akan hadir, dan teaser baru yang dikeluarkan juga cukup menarik. Penasaran? Tapi sebelum lanjut, bagi kalian yang berbahan, udah berhenti dulu. Habis itu silahkan subscribe channel ini untuk mengetahui fakta lebih lanjut mengenai game horror lainnya. So langsung aja, check it out. Banban memang jadi ikonik utama, namun orang hanya mengetahui Jumbo Jizz dan Ovila saja karena baru dua maskot itu aja yang baru debut. Ada yang mengatakan kalau cerita dari game ini tidak akan sedalam game horror lain. Ada juga yang mengatakan kalau kita sebagai player bisa memberi kesempatan lebih untuk developer. Karena asal kalian tahu, game ini hanya dikerjakan oleh dua orang aja tanpa adanya pemasukan dari perusahaan atau semacamnya. Dua orang ini adalah kakak beradik yang menciptakan sebuah game dengan konsep yang agak sedikit berbeda, tapi cukup oke. Bicara tentang kelanjutan game, tentu kita gak bisa lepas dari yang namanya teaser. Dan baru-baru ini teaser kembali muncul dengan cukup misterius. Tentu kita juga akan sedikit menyinggung tentang Stinger Flynn dan rahasianya. Kalau begitu, ini waktu yang tepat untuk melihat apakah teaser baru itu bisa menjelaskan chapter 2 atau malah sebaliknya. So, let's go. Gua akui Garten of Banban emang dinilai kurang secara story karena hampir tidak terlihat sama sekali ketika chapter 1 dirilis Januari kemarin. Bukan hal buruk, namun ini langkah awal untuk menciptakan franchise game horror yang akan bisa dikenang banyak orang layaknya FNAF, Poppy Playtime, dan banyak lainnya. Seperti yang disinggung di awal, kalau game ini hanya dikerjakan oleh dua orang aja, dan kedua orang itu adalah kakak beradik, tanpa adanya direktur atau story writer atau semacamnya, itu adalah hal wajar mengapa game pertama dirasa kurang memuaskan. Bahkan, sang developer sendiri mengeluhkan perihal sarkasme dan pembulian yang dilakukan oleh haters kepada mereka berdua. Meminta untuk menghapus gamenya lah, atau berhenti jadi developer game lah, dan lain sebagainya yang termasuk komentar buruk. Semoga kalian gak begitu, karena bagaimanapun kemampuan tiap orang beda-beda, dan membuat game bukanlah sebuah perkara mudah. Oke, kembali ke topik utama. Seiring berjalannya waktu, mereka akan terus mempersiapkan chapter 2 untuk segera rilis tidak lama lagi, mengorbankan waktu dan tenaga untuk menyelesaikan apa yang diinginkan oleh banyak orang, tidak terkecuali para kreator YouTube. Tapi kita masih harus bersabar lagi untuk sekarang. Di samping itu, masih ada topik yang sepertinya cukup menarik. Ini terkait teaser untuk game kedua. Bukan teaser lama, melainkan teaser baru yang tidak lama ini dikeluarkan oleh Euphoric Brothers. Percaya atau enggak, teaser ini memiliki hubungan langsung dengan band-band yang memang akan jadi sorotan utama di chapter 2. Dilihat sekilas pun kalian bisa menilainya. Sejauh ini, Euphoric Brothers sudah mengeluarkan dua teaser selain yang ada di Steam. Yang pertama adalah Jumbo Jizz, dan kedua adalah ini. Nah, yang ini bikin gue penasaran. Karena kalau di teaser sebelumnya kan udah jelas ya kalau Jumbo Jizz masih hidup. Dan yang ini agak lain karena berupa teka-teki. Ini pertama kali gue ketahui dari salah satu postingan Twitter Euphoric Brothers. Terlihat ada 3 topi pesta di sini. Namun ada yang terlihat aneh. Kejanggalan dapat dilihat namun gak semua orang mengetahuinya. 3 topi pesta band-band yang ada di meja. 2 terletak di depan sementara satunya lagi berada di belakang. Lalu apa yang aneh? Jika kalian teliti, sebenarnya teaser ini menjelaskan sesuatu yang ada di dalam gamenya nanti. Sesuatu yang berhubungan dengan band-band. Belum ada yang tahu maksud sebenarnya dari keberadaan 3 topi di teaser. Tapi untuk analisis tentu saja kita bisa. Caption sang developer sendiri di postingan Twitter ini bertuliskan Please One, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti yang bengkok. Apa maksudnya? Gue jujur gak ngerti sama hal ini. Apakah mungkin simbol 3 topi pesta ini menandakan adanya 3 band-band di chapter 2? Kenapa begitu? Alasan dasarnya jelas, ini karena asumsi gue, jadi tadi bisa aja salah. Lalu asumsi kedua adalah foto ini menjelaskan tentang puzzle yang akan datang. Entah apakah puzzle itu ada kaitannya dengan topi ini, bisa ya, bisa juga enggak. Satu hal yang pasti adalah gambar ketiga topi ini termasuk ke teaser chapter 2, selain gambar Jumbo Jizz yang masih hidup. Kita akan tunggu kedatangan teaser selanjutnya untuk bisa memecahkan teka-teki ini. Beralih ke topik lainnya,
Di pembahasan yang kedua ini kita akan coba membahas rahasia dan fakta baru dari salah satu maskot hidup. Bukan Jumbo Jazz, bukan juga Bendelina, tetapi sosok itu adalah Stinger Flynn. Kalian sepertinya udah tahu atau setidaknya kenal dengan monster ini, karena sebelumnya kita juga pernah membahas hal yang sedikit sama namun berbeda. Stinger Flynn adalah maskot hidup yang memiliki banyak tentakel serta berwujud gurita dalam versi lukisan dinding. Dia terlihat lucu bahkan seperti sama sekali tidak berbahaya. Namun ini berbeda dengan versi dari para fans. Ada yang mengikuti lukisan ini atau mungkin dibuat jauh lebih menyeramkan. Tapi dari semua itu, Stinger Flynn memiliki warna orange di sekitar tubuhnya. Tidak pasti apakah Stinger Flynn akan jadi villain utama di chapter mendatang atau hanya akan jadi musuh sampingan. Gue juga mencari berbagai informasi baru baik di YouTube ataupun Wikifandom. Dan tentu ini berguna banget. Pertama adalah untuk mengetahui sifat sebenarnya dari sosok ini. Kita bisa melihat sifat sebenarnya dari Bendelina menggunakan quotes miliknya yang terpampang di dinding fasilitas. Metode yang sama juga akan kita gunakan ke Stinger Flynn. Dalam quotes miliknya, dia berkata, "Having many arms allow me to help a lot more people." Atau jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia akan berbunyi seperti, memiliki banyak lengan memungkinkan saya untuk membantu lebih banyak orang. Cukup menarik. Pernyataan dari quotes ini rasa-rasanya terdengar friendly seperti Bendelina. Stinger memiliki keinginan untuk membantu sesama dengan menggunakan lengan-lengan panjangnya. Apakah bisa kita simpulkan kalau Stinger Flynn adalah maskot yang baik? Belum tentu. Meski quotes miliknya terdengar sangat ramah, tapi kita nggak tahu aslinya akan seperti apa. Apakah sesuai dengan isi dari quotes atau itu hanya kedok dia untuk terlihat baik? Siapa yang tahu kan? Kalian bisa melihat begitu banyak konten di YouTube yang membahas tentang Stinger Flynn baik berupa teori atau bahkan konsep ide filmnya. Ada satu yang menarik perhatian gua karena terlihat cukup real secara gameplay dan konsep. Ide ini berasal dari kreator bernama Buddy Herbie di salah satu videonya. Konsep yang dibawakan kali ini sesuai dengan tema dari Stinger Flynn, yaitu air. Kreator ini membuat sebuah tempat seperti kolam renang di dalam band-band kindergarten, yang tentu aja ada Stinger Flynn di sana. Dari sini bisa gue bilang kalau idenya cukup menarik dan sesuai tema. Tetapi satu hal yang aneh adalah fisik dari Stinger Flynn terlihat jauh lebih besar di sini. Karena gue nggak yakin kalau Stinger Flynn yang akan dirilis secara resmi punya ukuran yang sama juga. Dalam konsep ini kita diharuskan untuk menyelesaikan sedikit puzzle, yaitu bagaimana caranya untuk bisa mengisi kolam renang untuk mendapatkan ban renang Ovila. Ada sebuah kabel listrik yang bisa membuat air terisi. Kita bisa menemukan aki listrik dan menyambungkannya dengan kabel. Lalu air akan terisi. Ketika player mengambil ban karet Ovila, disitulah Stinger Flynn akan muncul dan konsep berakhir. Sebenarnya masih ada lanjutannya sih, cuman kalau dibahas semua pasti bakalan makan banyak waktu. Gua hanya mau menunjukkan gimana jadinya jika Stinger Flynn hadir di salah satu chapter Garden of Banban, dan sepertinya itu terlihat menarik. Itu dia tadi dua topik cukup penting yang berhasil kita bahas kali ini. Dengan sudah hadirnya dua teaser untuk chapter 2, itu artinya rilisnya Garden of Banban 2 juga semakin dekat.